Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yenita, mahasiswa PPG bertahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Ar-Ramiri Banda Aceh dengan NIM 250211494. Hari ini Senin tanggal 13 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 2 Indrajaya kelas 5 dengan materi PAI bab 4 hidup lapang dengan berbagi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perhatikan ke depan sama-sama. Definisi zakat, infak, dan sedekah. Pada hari ini kita akan belajar dulu tentang zakat. Karena zakat ini adalah kebutuhan kita yang wajib kita kerjakan pada hari-hari tertentu ya. Pada hari-hari tertentu. Yang pertama dulu zakat. Makna zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam konteks syariat Islam, zakat adalah mengeluarkan sebahagian harta dengan kadar tertentu yang wajib diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Ya. Rukun Islam yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 5. Salah satunya ada zakat. Bisa sebutkan? Rukun Islam ada 5 perkara. 1. Mengucap 2 kalimat syahadat. 2. Sembahyang sehari semalam 5 waktu. 3. Berpuasa di bulan Ramadan. 4. Membayar zakat. 5. Naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Oke, berarti zakat dia menduduki poin yang keempat. Wajib kita kerjakan. Wajib kita kerjakan. Hukum zakat wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat seperti mencapai nisab atau batas minimal harta dan haul. Jangan jangka waktu kepemilikan harta selama 1 tahun. Nanti zakat ini akan dibagi lagi dia menjadi 2. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat berupa zakat jiwa per orang. Kalau zakat fitrah itu per orang, per jiwa dia. Mulai dari bayi lahir sampai sebelum meninggal. Batas pemberiannya ketika awal bulan Ramadan sampai sebelum salat Idul Fitri. Itu zakat fitrah. Kalau zakat mal itu dia dibagi lagi beberapa golongan. Ada hasil perniagaan, ada hasil pertanian, ada hasil pertambangan, ada hasil perkebunan. Itu semua nanti kita wajib mengeluarkan zakat. Yaitu termasuk ke dalam zakat apa tadi itu? Zakat mal. Zakat mal. Itu zakat daripada sebahagian harta kita ya. Zakat mal itu zakat harta. Yang kedua infak. Nah, infak yang tahu apa itu infak? Tahu. Apa itu infak? Infak adalah berarti membelanjakan atau mengeluarkan harta untuk keperluan tertentu. Infak
pastilah Allah akan terus memberi. Bahkan Allah akan memberi dengan berlipat dan tidak terbatas. Sungguh indah hidup saling berbagi. Hadis tentang berbagi. Al-yadu ulya khairu minal yadis sufla. Artinya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Jenis berbagi: 1. Zakat, 2. infak, 3. sedekah, 4. hadiah. Ada 2 macam zakat, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan sebelum Idul Fitri. Disebut fitrah karena artinya bersih atau suci. Hukumnya wajib bagi yang memiliki kelebihan harta atau makanan pokok untuk sehari semalam bagi dirinya dan keluarganya. Diberikan mulai awal Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Bentuk zakat fitrah berupa makanan pokok, misalnya beras. Takaran zakat fitrah yakni 1 syah sekitar 2,5 kilo atau 3,5 liter makanan pokok per orang. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu zakat atas harta yang dimiliki sesuai ketentuan syariat. Jenis harta yang dizakati yakni hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kepentingan, dan kemaslahatan umum. Berbeda dengan zakat, infak tidak terikat nisab, haul, maupun penerima tertentu, sehingga dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, seperti keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau musafir. Infak sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, memperoleh pahala besar, serta menjadi hamba yang dicinta olehnya. Sedekah. Sedekah adalah memberikan sesuatu dengan ikhlas karena Allah, baik berupa harta, tenaga, maupun amal kebaikan seperti senyuman, ucapan baik, atau menolong orang lain. Amal ini hukumnya sunnah, namun bisa menjadi wajib bila dinazarkan. Namun dilarang bila disertai harapan mendapat kedudukan atau keuntungan tertentu. Dengan memberi hadiah, hubungan antara sesama semakin harmonis dan membawa kebahagiaan. Dapat disimpulkan, hikmah berbagi: yang pertama, melipat gandakan rezeki; 2, menghapus sifat kikir; 3, membersihkan harta; 4, menolak musibah; 5, membantu orang yang membutuhkan. Baiklah anak-anak, kita tadi sudah menyimak video. Apa yang ada dalam video ini? Zakat. Ada yang bisa menjelaskan apa pengertian zakat? Apa? Nah, zakat adalah membersihkan
zakat LKPD-nya. Perhatikan ke depan. Ini ada nanti pengertian zakat, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nanti kalian uraikan satu-satunya. Mulai dari pengertian zakat dulu. Apa itu zakat? Apa itu zakat fitrah? Setelah itu baru kalian berikan contohnya. Paham? Ini akan ibu bagikan sebelum kalian mengerjakannya. Jangan lupa dulu kasih nama kelompok kita apa lagi? Abu Bakar. Ini Usman. Itu Umar. Oke. Nanti masing-masing jangan lupa ditulis tanya. Baca rame-rame. Taruh nama kelompok, taruh nama anggota kelompoknya. Jawab soalnya menurut pertanyaan. Setelah itu pembagian zakat ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Siapa yang berhak menerima zakat mal? Soalnya di nomor 8. Yang pembagiannya, pembagian zakat ada dua kan? Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Dari kata kuncinya itu ada beberapa soalnya, ada dari kata kunci. Nanti kita akan sama-sama berdiskusi di depan. Semua siap? Siapa yang mau presentasikan ke depan? Ya, ini dulu. Nah, silakan. Yang besar suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok kami Usman. Kami akan membaca hasil diskusi kami. Nama anggota kelompok Sunadila, Khalifah, Raihan, Habibi, dan Zaki. Contoh pengertian zakat: tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Contoh zakat fitrah: pada bulan Ramadan umat Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Contoh zakat mal: zakat mal disebut juga zakat harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Contoh 8 penerima zakat: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, garim, sabilillah, dan ibnu sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berteman. Ada? Siapa lagi yang mau tampil? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota dari kelompok kami Alianca, Muhammad Wali, Atifa Sokia, Almira Zafira, dan Amel Sabrina. Kami ingin mempresentasikan materi tentang zakat. Pengertian zakat: tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Contoh zakat fitrah: beras, jagung, sagu, dan gandum. Contoh zakat mal: emas, perak, sapi, kerbau, kambing, hasil pertanian, dan hasil perkebunan. 8 penerima zakat: 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'allaf, 5 riqab, 6 garim,
garing 7 Sabilillah 8 Ibnu Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi tadi, dua kelompok bisa kita simpulkan bahwa hukum mengeluarkan zakat itu wajib bagi seluruh umat Islam, dia laki-laki maupun perempuan. Oke. Nah, dari hasil diskusi tadi kita sudah dapat menyimpulkan zakat tadi, pembagian zakat kan. Jadi sekarang ibu akan memberikan evaluasi. Ini dikerjakan satu orang satu, perorangan, nggak ada lagi kelompok. Walaupun kita duduk kelompok, kita kerjakan sendiri-sendiri. Nah, jangan ada yang mencontek, kerjakan sendiri-sendiri. Ya, nggak ada yang lihat kiri kanan berarti. Tadi udah paham semua kan? Udah kan? Kalau ini bertanya, tanyakan sama ibu. Kalau ini bertanya, tanyakan sama ibu. Kalau nggak paham, tanyakan. Tunjuk tangan, tanyakan. Ya. Dah, silakan dikerjakan. Kalau nggak paham, tanyakan. Coba dibaca dulu, dibaca dengan seksama, perhatikan. Sudah siap semua? Ya, kalau udah, silakan kumpulkan ke depan. Satu-satu ya. Terima kasih. Pelan-pelan. Oke, tadi ibu sudah memberikan LKPD, sudah memberikan evaluasi, sudah membuat kelompok kita kan? Sudah mendiskusikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah mengerti? Sudah paham semua? Bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau bisa, alhamdulillah. Kita sama-sama membaca kesimpulan kita pada hari ini ya. Kesimpulan materi hidup lapang berbagi adalah bahwa berbagi harta dan waktu adalah kunci untuk meraih kelapangan rezeki dan kehidupan yang lebih bermakna, yang menciptakan kebaikan berantai, meluas pintu rezeki, serta menciptakan hubungan yang lebih erat dengan orang lain. Dengan membiasakan diri untuk berbagi, seseorang akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan, sementara perbuatannya akan menjadi teladan dan motivasi orang lain untuk ikut berbuat kebaikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham? Sekarang ada yang belum paham? Tidak. Paham semua? Alhamdulillah. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sebelum kita pulang, ibu akan berpesan pada kalian. Nanti sampai di rumah jangan lupa belajar, salam, memberi salam kepada kedua orang tua, jalannya hati-hati, jangan sampai berkeliaran. Oke, nih